Tugas mata kuliah komputer dasar, yang bertema transportasi, sistem, peran, dan tantangan transportasi dalam pembangunan infrastruktur. Disusun oleh mahasiswa program studi teknik sipil, nama mahasiswa, Ahmad Alamsah, dengan EPM 2025222011018. Daftar isi, ikhtisar presentasi. Pertama, pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kedua, konsep dasar transportasi, berisi pengertian, sejarah, unsur, fungsi, dan peran. Ketiga, moda transportasi, berisi darat, laut, dan udara. Keempat, komponen sistem transportasi, berisi sarana, prasarana, dan pengoperasian. Kelima, teknik sipil dan transportasi, berisi peran insinyur dan perencanaan transportasi. Keenam, isu dan masa depan, berisi permasalahan, keberlanjutan, inovasi, kesimpulan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pertama, transportasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk berpindah tempat maupun memindahkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Kedua, seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan semakin meningkat. Ketiga, sebagai calon insinyur teknik sipil, pemahaman mengenai sistem transportasi menjadi bekal penting dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan integrasi moda transportasi darat, laut, dan udara secara menyeluruh untuk menghubungkan lebih dari 17.000 pulau. Rumusan masalah. Pertama, apa pengertian dan unsur-unsur dasar dalam sistem transportasi? Kedua, bagaimana klasifikasi dan karakteristik moda transportasi darat, laut, dan udara? Ketiga, apa saja permasalahan transportasi yang dihadapi Indonesia saat ini? Keempat, bagaimana peran teknik sipil dalam mewujudkan transportasi yang berkelanjutan? Tujuan penulisan. Pertama, menjelaskan konsep dasar dan unsur-unsur sistem transportasi secara komprehensif. Kedua, mendeskripsikan klasifikasi moda transportasi darat, laut, dan udara beserta karakteristiknya. Ketiga, mengidentifikasi peran disiplin ilmu teknik sipil dalam perencanaan dan pembangunan transportasi. Keempat, menganalisis tantangan serta arah pengembangan transportasi berkelanjutan di masa depan. Bab 2. Konsep dasar. Pengertian transportasi. Transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut manusia atau barang dari suatu tempat asal menuju tempat tujuan dengan menggunakan suatu sistem tertentu untuk kepentingan tertentu. 3 unsur pokok yang selalu melekat pada definisi transportasi. Pertama, ada muatan yang diangkut, manusia atau barang. Kedua, tersedia kendaraan sebagai alat angkut. Ketiga, terdapat jalan atau lintasan yang dapat dilalui. Moda utama yaitu darat, laut, dan udara. Sejarah singkat perkembangan transportasi. Era tradisional, manusia berjalan kaki dan memanfaatkan tenaga hewan untuk mengangkut muatan. Penemuan roda menjadi tonggak revolusi mobilitas darat sejak ribuan tahun lalu. Revolusi industri, muncul lokomotif uap dan kapal bermesin yang mempercepat jarak tempuh. Era modern, kendaraan bermotor, pesawat terbang, hingga sistem transportasi cerdas, ITS. Perkembangan transportasi berjalan seiring kemajuan teknologi, dari tenaga manusia hingga sistem transportasi cerdas berbasis digital saat ini. Unsur-unsur sistem transportasi. Pertama, muatan, manusia dan atau barang yang menjadi objek yang dipindahkan dari asal ke tujuan. Kedua, kendaraan atau alat angkut, sarana yang digunakan untuk membawa muatan, seperti mobil, kereta, kapal, dan pesawat. Ketiga, jalan atau jaringan lintasan, prasarana fisik berupa jalan raya, rel, alur pelayaran, atau jalur udara sebagai lintasan. Keempat, terminal atau simpul, tempat pemberhentian atau perpindahan moda seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Fungsi transportasi dalam kehidupan. Fungsi sosial, menghubungkan masyarakat antar wilayah, mempermudah interaksi dan mobilitas sosial.
Fungsi ekonomi, mendukung distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, memperlancar perdagangan. Fungsi pengembangan wilayah, membuka akses ke daerah terisolasi dan mendorong pemerataan pembangunan. Fungsi pertahanan, menunjang mobilitas untuk kepentingan keamanan dan pertahanan nasional. Peran transportasi bagi pembangunan ekonomi. Transportasi berperan sebagai urat nadi perekonomian. Sistem transportasi yang efisien menekan biaya logistik, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing suatu wilayah maupun negara. Tanda kurang lebih 24%, kontribusi biaya logistik terhadap PDB Indonesia yang masih relatif tinggi dibanding negara ASEAN lain. 17.000 plus, pulau di Indonesia yang membutuhkan konektivitas transportasi antar moda. 3 moda, darat, laut, dan udara harus terintegrasi untuk mendukung distribusi logistik nasional. Bab 3. Klasifikasi moda transportasi. Transportasi darat laut udara, darat, laut, dan udara. Transportasi darat. Transportasi darat adalah moda pengangkutan manusia dan barang yang menggunakan jalan raya maupun jalur rel sebagai prasarana lintasannya. Pertama, moda paling banyak digunakan karena aksesibilitasnya tinggi hingga ke wilayah permukiman. Kedua, terdiri atas 2 kelompok utama, transportasi jalan raya dan transportasi rel, kereta api. Ketiga, biaya investasi relatif lebih rendah dibanding moda laut dan udara untuk jarak pendek menengah. Keempat, rentan terhadap kemacetan akibat keterbatasan kapasitas jalan di kawasan perkotaan. Jalan raya sebagai prasarana utama. Jalan arteri, melayani angkutan utama jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan akses terbatas. Jalan kolektor, melayani angkutan pengumpul, pembagi dengan kecepatan sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal, melayani angkutan setempat jarak dekat dengan kecepatan rendah dan akses tidak dibatasi. Jalan lingkungan, melayani kegiatan lingkungan permukiman dengan volume dan kecepatan rendah. Transportasi kereta api, rel, adalah angkutan massal dengan kapasitas besar, hemat energi, dan minim kemacetan. Kapasitas angkut penumpang dan barang jauh lebih besar dibanding moda jalan raya per unit lintasan. Konsumsi energi per penumpang kilometer relatif lebih efisien dan rendah emisi. Waktu tempuh lebih terjadwal dan minim risiko terdampak kemacetan lalu lintas. Membutuhkan investasi awal besar untuk pembangunan jalur rel, stasiun, dan persinyalan. Transportasi laut. Transportasi laut memanfaatkan perairan sebagai jalur lintasan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang maupun barang dalam jumlah besar. Sangat vital bagi Indonesia sebagai negara kepulauan untuk menghubungkan antar pulau. Mampu mengangkut muatan dalam volume sangat besar dengan biaya per unit yang efisien. Kecepatan tempuh relatif rendah sehingga cocok untuk distribusi barang, bukan mobilitas cepat. Sangat bergantung pada ketersediaan dan kapasitas pelabuhan sebagai simpul distribusi. Pelabuhan sebagai simpul transportasi laut. Pertama, tempat sandar kapal. Menyediakan dermaga bagi kapal untuk bongkar muat penumpang dan barang. Kedua, fasilitas pergudangan. Menyimpan sementara barang sebelum didistribusikan ke moda lanjutan. Ketiga, simpul distribusi. Menghubungkan transportasi laut dengan jaringan transportasi darat di daratan. Transportasi udara. Transportasi udara menggunakan pesawat terbang untuk mengangkut penumpang dan barang melalui jalur udara dengan kecepatan tinggi. Moda tercepat untuk menempuh jarak jauh, ideal untuk mobilitas antar pulau dan antar negara. Biaya operasional dan tarif relatif tinggi dibanding moda darat maupun laut. Sangat bergantung pada kondisi cuaca dan kesiapan fasilitas bandar udara. Kapasitas angkut per perjalanan lebih terbatas dibanding kapal laut. Bandar udara dan perannya. Simpul penerbangan, titik keberangkatan, kedatangan, dan transit pesawat penumpang maupun kargo. Pengelolaan lalu lintas udara, mengatur pergerakan pesawat agar aman melalui menara pengawas, ATC. Pendorong ekonomi wilayah, membuka konektivitas yang mendorong pariwisata, investasi, dan perdagangan. Bab 4. Komponen sistem. Komponen sistem transportasi. Pertama, sarana, alat angkut yang bergerak, kendaraan pribadi, angkutan umum, kereta, kapal,
dan pesawat. Kedua, prasarana, fasilitas fisik pendukung, jalan, rel, terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Ketiga, sistem pengoperasian, aturan, manajemen, dan teknologi yang mengatur pergerakan sarana pada prasarana. Prasarana transportasi, infrastruktur, jalan raya, jembatan, jalur rel, terminal, dermaga atau pelabuhan, bandar udara. Sarana transportasi, kendaraan, kendaraan pribadi, mobil dan sepeda motor yang digunakan perorangan sesuai kebutuhan masing-masing. Angkutan umum, bus, angkot, kereta, dan kapal penumpang yang melayani banyak orang sekaligus. Angkutan barang, truk, kereta barang, dan kapal kargo untuk mendistribusikan komoditas dan logistik. Peran insinyur teknik sipil dalam transportasi. Perencanaan, menyusun rencana jaringan dan kebutuhan transportasi wilayah. Perancangan, desain, mendesain geometrik jalan, jembatan, dan struktur prasarana. Pelaksanaan konstruksi, mengawasi dan melaksanakan pembangunan fisik infrastruktur. Pemeliharaan, menjaga kondisi prasarana agar tetap layak dan aman digunakan. Evaluasi dan manajemen, mengevaluasi kinerja sistem transportasi secara berkelanjutan. Perencanaan transportasi, transportation planning. Pertama, bangkitan perjalanan. Memperkirakan jumlah perjalanan yang dihasilkan dari suatu zona. Kedua, sebaran perjalanan. Menentukan distribusi perjalanan antar zona asal dan tujuan. Ketiga, pemilihan moda. Menganalisis pilihan moda transportasi yang digunakan pelaku perjalanan. Keempat, pembebanan rute. Membebankan volume perjalanan pada jaringan jalan yang tersedia. Bab 6. Isu dan masa depan. Permasalahan transportasi di Indonesia, kemacetan perkotaan, tingkat kecelakaan tinggi, faktor manusia, kendaraan, dan jalan menjadi penyebab utama kecelakaan. Infrastruktur belum merata, kesenjangan aksesibilitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan terpencil. Biaya logistik tinggi, konektivitas antar moda yang belum optimal meningkatkan biaya distribusi. Kemacetan lalu lintas, penyebab dan dampak. Penyebab, pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan penambahan kapasitas jalan. Kurangnya angkutan umum massal yang nyaman dan andal. Aktivitas ekonomi dan tata guna lahan yang terpusat di satu kawasan. Manajemen lalu lintas dan disiplin berkendara yang belum optimal. Dampak, kerugian waktu dan penurunan produktivitas masyarakat. Peningkatan konsumsi bahan bakar dan biaya operasional kendaraan. Polusi udara meningkat akibat emisi gas buang kendaraan. Potensi risiko kecelakaan dan stres pengendara meningkat. Keselamatan dan kecelakaan lalu lintas. Keselamatan transportasi dipengaruhi oleh 3 faktor utama yang saling berkaitan, manusia, pengemudi, kendaraan, dan kondisi jalan, lingkungan. Faktor manusia, kelalaian, kelelahan, dan pelanggaran aturan lalu lintas menjadi penyebab dominan kecelakaan. Faktor kendaraan, kondisi kendaraan tidak laik jalan meningkatkan risiko kecelakaan. Faktor jalan dan lingkungan, geometrik jalan buruk, penerangan minim, dan cuaca ekstrim memperbesar risiko. Transportasi berkelanjutan, sustainable transportation. Ramah lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kendaraan rendah karbon dan angkutan massal. Efisiensi energi, memanfaatkan sumber energi terbarukan dan mendorong penggunaan kendaraan listrik. Berkeadilan sosial, menyediakan akses transportasi yang terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Berkelanjutan ekonomi, mendukung efisiensi biaya jangka panjang tanpa mengorbankan kualitas layanan. Inovasi dan teknologi transportasi masa depan, kendaraan listrik, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Intelligent Transport System, pemanfaatan teknologi digital untuk manajemen lalu lintas real-time. Transportasi massal modern, pengembangan MRT, LRT, dan kereta cepat untuk mobilitas perkotaan. Kendaraan otonom, teknologi kendaraan tanpa pengemudi untuk meningkatkan keselamatan. Penutup, kesimpulan. Pertama, transportasi adalah sistem vital yang menghubungkan manusia, barang, dan wilayah melalui moda darat, laut, dan udara. Kedua, setiap moda memiliki karakteristik,
keunggulan, dan keterbatasan masing-masing sehingga perlu diintegrasikan secara optimal. Ketiga, insinyur teknik sipil berperan penting mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, hingga pemeliharaan infrastruktur transportasi. Keempat, tantangan seperti kemacetan, kecelakaan, dan pemerataan infrastruktur menuntut solusi transportasi yang berkelanjutan dan inovatif. Terima kasih. Semoga presentasi mengenai transportasi ini bermanfaat.